Assalamualaikum dulur, piye kabare? Alhamdulillah ketemu lagi di Info Nih Warga barengan sama saya Brian Saputra, tepatnya di hari Kamis 19 Maret 2026. Informasi dari warga untuk warga akan kita sampaikan, jadi untuk warga yang masih ingin memberikan laporan-laporan terkait gangguan Kamtibmas, gangguan kerusakan jalan, atau mungkin berita-berita kehilangan, monggo laporkan ke kami di nomor WA 0821 7997 7944 atau melalui media sosial kita ada di @portaljtv.com. Monggo laporan Anda akan kita teruskan kepada dinas-dinas terkait agar bisa mendapatkan progres-progres terbaik demi kenyamanan bersama. Loh ya apa? Mantap toh. Kita menuju ke berita pertama, di mana berita pertama ini ada laporan jalan rusak yang berada di antara Kecamatan Sugio Sukodadi dan ini khususnya di Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi yang katanya ini rusak parah, rusak nawamen. Nah, coba kita lihat videonya ya. Lha iki lho, koyo ngene iki mau lho, dulur. Dalan sing antar kecamatan yaiku nduk daerah Sukodadi Sugio tepake nduk nggone Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi Lamongan, nduk kene weruh dhewe nek dalan-dalan nduk khususnya nduk ngarepe nggone SMP Negeri Sukodadi iki dalane rusak parah. Bahkan akeh dalan-dalan sing nggone digenangi karo nggone banyu, mergane nduk kene dhewe sering udan. Sakliyane iku dhewe dalan iki yaiku salah sijine dalan alternatif nek nduk daerah nggone Pantura, khususnya jalur poros iku ngalami kemacetan. Akeh kendaraan-kendaraan gede koyo bis, koyo ngono-ngono mau sing ngliwati daerah kene. Tapi sampai saiki dalan sing ana nduk ngene daerah kene dhewe durung ana penyelesaiane, yaiku gorong didandani sampai saiki. Nek dinjarno koyo ngene iki mau, dalan iki dhewe iki sangat nggone apa mbayakno kanggo nggone para pengguna jalan apa maning iki parkir riyaya. Warga dhewe ya berharap karo nggone pemerintah daerah piye carane iso dalan iki mau nggone didandani sadurunge nggone arus mudik. Apa maning saiki dhewe menjelang nggone arus mudik iki warga dhewe yo kepingin supaya dalan sing ana nduk nggone daerah Sumberaji dhewe iki nah cepet-cepet didandani. Mergane apa? Dalan iki ketok nek nggone pas wayahe isuk koyo ngene iki mau iki rame, akeh arek-arek sekolah sing liwat nduk kene. Sakliyane iku dhewe yo arek-arek sing nggone kerja nduk daerah pabrikan dhewe akeh sing liwat kene. Mergo nduk kene dhewe iki mau iki dianggep dalan nggone alternatif. Lah koyo ngene iki mau warga berharap karo pemerintah daerah supaya Luar biasa, itu tadi berita tentang jalan yang rusak di daerah Sugio Sukodadi, Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Lamongan ya, yang ini memang trafiknya cukup padat dekat sekolahan dan juga tempat lewatan para pekerja begitu yang melewati jalur alternatif. Nah, tapi kabar baiknya ini pihak Pemda Lamongan sudah mulai melakukan perbaikan jalan seperti halnya yang ada jalan antar kecamatan di Lamongan Sugio yang saat ini sepertinya sudah terlihat bagus dan jalannya sudah dicor sehingga jalan rusaknya ini sudah terlihat mulus, kinyis-kinyis. Kita coba lihat videonya ya. Gila-gila niki lho. Jangan pemerintah daerah dhewe iki yo wis nggone apa ana perhatian nduk nggone pembangunan khususnya nggone dalan-dalan sing ana nduk nggone Lamongan dhewe. Masa ana dalan-dalan koyo sing nduk daerah Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi iku akeh sing nggone rusak, tapi yo ana dalan-dalan sing wis nggone apik utawa sing wis dicor sampai saiki. Nah, dalan iki dhewe ketokane wis mulus, iso digawe nggone liwatan masyarakat sing saiki masyarakat dhewe iso ngrasakno enake nggone dalan sing nggone cor-coran sing biyen dalane dhewe yang ngrasakno rusak gak karu-karuan. Tapi saiki
ketok nek nggone masyarakat iki wis seneng masih nggone apa gak kabeh dalan sing dicor iki mau dhewe utawa dalan sing didandani karo pihak pemerintah iki mau gak kabeh tapi masyarakat dhewe ketokane kok ya seneng delok niki lho. Sing nggone warga numpak sepeda motor buanter koyo nduk nggone embung gede, koyo nduk nggone balapan iki lho. Lho, buantere koyo ngene. Sepeda motor, mobil barang ketok buanter-banter pas nggone lewat nduk daerah kene iki ndudukno nek masyarakat dhewe wis nggone rumangsa seneng karo ana nggone pembangunan dalan iki dhewe. Nah, iki. Dalane wis apik, Cak, tapi ojo ngebut-ngebut wong duduk sirkuit ini bahaya ya. Jalan mulus digawe banter-banter malah resiko kecelakaan. Jadi yang normal-normal, standar-standar dan yang pasti tetap harus waspada dalam berkendara ya. Apalagi kalau kita lihat ini jalurnya di jalur Sugio ini juga dilewati oleh bis Transjatim. Ngoten nggih. Jadi semoga ini semakin merata perbaikan jalan yang masih ada lubang-lubang langsung didewandani kabeh mau mulus cor-coran kabeh jadi lebih bisa dinikmati, lebih nyaman bagi warga Lamongan, warga Sugio khususnya ya. Dulur, jangan kemana-mana karena nanti kita juga insya Allah punya kesempatan untuk telepon dengan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan. Terus juga jangan sampai kelewat karena nanti di segmen akhir kita punya segmen yang luar biasa namanya adalah Mata Cyber. Kita bekerja sama dengan tim dari DI. Wes pokoknya di sini aja tonton Infone Warga sampai selesai. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Infone Warga JTV dulur. Kita masih mengajak jenengan semua untuk bisa melaporkan kejadian-kejadian atau mungkin gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di sekitar Anda melalui jaringan WhatsApp kita. Ini ada di 0821 7997 7944 atau bisa melalui sosmed kita ada di @portaljtv.com. Monggo laporan dari jenengan kita akan teruskan kepada dinas-dinas terkait untuk dapat respon yang baik juga agar bisa langsung segera ditangani. Sama halnya dengan berita yang tadi sudah kita simak bersama-sama, adanya jalan rusak di daerah Sugio, Lamongan. Saat ini kita juga mencoba tersambung untuk bersama Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan, Insinyur Andi Kurniawan, STMMT. Selamat malam, Bapak Andi. Malam, Mas. Siap, Pak. Matur nuwun sudah bergabung dengan kami, Infone Warga JTV. Nggih, Pak, ini ada beberapa laporan yang masuk ke kita ini terkait adanya beberapa jalan yang katanya rusak begitu, Pak. Nah, ini kalau dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sendiri, ada update-update terbaru nggak, Pak, untuk pembenahan jalan sampai saat ini progresnya sudah sejauh mana, ngoten? Iya, jadi di tahun 2026 ini mulai dari awal tahun, mulai bulan Januari sampai sekarang kita kebut untuk pemeliharaan rutinnya. Jadi di ruas-ruas jalan kabupaten untuk yang peningkatan jalan itu kita di tahun 2026 ini ada sekitar 55 titik ruas jalan ya, yang akan kita benahi di seluruh wilayah mulai Lamongan Utara, Tengah, dan Selatan. Oke, siap. Nah, ini terkait laporan untuk yang di jalan antar kecamatan Sugio Sukodadi ini, itu sudah ada pembenahan jalan cor katanya, Pak nggih, tapi ada beberapa jalan yang masih rusak parah begitu. Memang belum tersambung atau pripun, Pak? Iya, di ruas Pelabuhan Sukodadi itu dari panjang sekitar 5 kilo kalau nggak salah. Itu tinggal 1 kilo 100 yang memang belum
konstruksinya masih konstruksi laston, dan pada tahun ini di 2026 kita tingkatkan menjadi konstruksi beton. Oke, baik. Ini akan dikerjakan kemarin dalam proses perencanaan dan lelang. Baru nanti setelah hari raya ini kita running untuk pekerjaan pengecorannya. Sementara kemarin kita lakukan untuk pekerjaan darurat dengan level dengan laston, biar lubang-lubang yang ada di tempat itu bisa dilalui dengan jalan yang dilalui itu bisa enak dilalui gitu. Ya, jadi ditambal terlebih dahulu begitu nggih Pak, pengaspalan di titik-titik yang lubang begitu nggih? Iya. Berarti karena cuaca ekstrim, jadi konstruksi jalan kita yang dari laston atau aspal itu banyak terjadi pengelupasan di permukaan. Jadi ini masyarakat Sugio atau mungkin Lamongan ya ini bersifat sementara ngoten nggih Pak ya? Betul. Nanti akan ada beberapa, pengecoran begitu. Ini sementara bukan setahun ya. Siap. Ya. Pak Andi, ini yang di awal ini ada beberapa yang sudah ber-SPK, ada di ruas dekat Soko. Dekat. Itu juga sudah mulai pekerjaan agregat di sana. Terus mungkin nanti dilanjut dengan laston. Setelah itu nanti setelah hari raya baru ada pengecoran di wilayah dekat Soko. Oh, oke. Terus di wilayah dalam kota ada sebagian yang sudah dilakukan rencana di ruas Laras Wiris dengan jalan Merpati di sana. Itu Mas. Baik, berarti sampai saat ini pengerjaan masih berlanjut nggih Pak? Nggih, terus kita kejar yang untuk tambal sulamnya sampai biasanya kita kerjakan menjelang hari raya, itu kita kebut untuk di seluruh wilayah Lamongan. Nggih, siap-siap. Karena kalau kita melihat Lamongan ini adalah ketiban rezeki karena masuk jalan salah satu jalur Pantura begitu nggih untuk arus mudik, arus balik begitu. Jadi memang PR-nya cukup berat sebetulnya nggih Pak ya untuk Lamongan ini mengkondisikan dengan jalan tanah yang dengan kondisi tanah yang memang labil dan gerak. Samping itu juga untuk muatan sekarang yang banyak overload sehingga jalan-jalan kita harus bisa menahan beban yang notabene aslinya jalan kabupaten tapi beban di atasnya biasanya yang lewat adalah beban jalan nasional. Masih banyak gitu, atau Pak yang odol-odol begitu Pak? Ya bukan banyak lagi. Berarti perlu bekerja sama dengan pihak terkait juga nggih Pak untuk penertiban agar perawatan jalan juga tidak terlalu berat begitu. Berarti ini penanganan masih akan dilakukan setelah Lebaran, masih di Gaspol ini bersama dengan BMC KTR Kabupaten Lamongan, terutama ruas-ruas jalan yang padat begitu nggih Pak. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi Pak untuk warga Lamongan, mungkin progres yang jalan yang sudah hampir selesai atau mungkin sudah bisa dinikmati begitu kan, mengingat banyak laporan ini memang daerah-daerah tertentu di Lamongan ini karena pembangunan jalan atau perbaikan jalan cukup lama ini berujung kemacetan begitu nggih Pak? Iya, jadi saya minta untuk bersabar, kita tetap running untuk pekerjaan jalan yang ada di Lamongan, mulai dari Pucuk sampai sekarang sampai Laren Blimbing. Itu di situ nanti juga ada beberapa titik yang ada peningkatan jalan dengan konstruksi cor atau beton, tapi untuk saat ini kita lakukan leveling dulu dengan laston, sehingga memang di situ nanti ada tambalan-tambalan, tapi nanti akhirnya kita gunakan konstruksi CPC atau cor. Dan juga di ruas jalan dekat Soko itu nanti kita ada pengerjaan cor di sana, jadi masyarakat mohon bersabar. Di ruas itu juga posisi sekarang ada sebagian yang tergenang
karena apa namanya Curah hujan tinggi ya. Curah hujan kita tinggi sekali, Pak. Nggih. Jadi banjir di daerah wilayah sebagian wilayah Lamongan kita banyak yang terendam. Gitu, Mas. Terima kasih. Nggih, siap Pak Andi. Jadi memang menjadi dimaklumi begitu nggih untuk warga terdampak karena perbaikan ini dikebut siang sampai malam nggih Pak infonya? Iya, betul. Jadi ini memang tadi barusan jam 8 teman-teman laporan pengerjaan tambal sulam yang wilayah tengah, mulai dari Pelembon sampai Kedumpring juga masih dilaksanakan, masih dapat sampai Kecamatan Sugio, dan untuk selanjutnya dilanjutkan besok pagi sampai Kecamatan Kedumpring. Nggih, siap. Ini memang butuh tenaga ekstra, mohon dimaklumi warga Lamongan atau warga yang terdampak atas kemacetannya. Kita berharap semoga ini juga segera rampung begitu nggih, mengingat cuaca memang curah hujan cukup tinggi, ini juga pastinya menjadi kendala. Yang pasti semangat sekali lagi Bapak Andi Kurniawan, tetap semangat, sehat selalu Pak. Matur nuwun sudah bisa sambung bersama kita di Info Warga. Terima kasih, sehat selalu. Luar biasa, kita baru saja dulur berbicara dengan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan untuk update terbaru perbaikan jalan di daerah Lamongan. Semoga ini juga merata di kabupaten-kabupaten lainnya, perbaikan-perbaikan jalan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan juga ini mendapatkan kenyamanan selama berkendara, kita jadi lebih nyaman begitu. Kita akan kembali lagi pastinya di segmen yang seru sekali di Info Warga ini, segmen ketiga di mana kita punya segmen Mata Cyber bersama DI. Wah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Info Warga dan kita masuk segmen yang ditunggu-tunggu. Tidak lain tidak bukan adalah segmen Mata Cyber bersama tim DIA yang berhasil mengungkap kasus. Kali ini kasusnya sebetulnya tidak begitu berat, tapi ini kasus bisa jadi menimpa banyak orang, terutama Gen Z ini ya. Jadi ini ada kasus yang berhasil diungkap oleh tim DI, kisah sepasang muda-mudi yang berpacaran begitu ya. Dan ini salah satu pasangannya ngerasa bahwa kok kayaknya pasanganku ini sedang tidak baik-baik saja ya. Sedang tidak baik-baik saja dalam artian kok makin susah dihubungi, bilangnya lagi ke Jakarta tapi nggak mau di video call begitu ya. Susah di akses dan akhirnya pasangannya ini minta tolong tim DI untuk mengecek keberadaan dari sang kekasih tersebut. Setelah dicek, lokasinya ternyata di titik koordinatnya pada saat itu yang pacarnya bilang bahwa dia ke Jakarta, ternyata dia sedang berada di salah satu tempat hiburan malam ya. Nah, ini jadi akhirnya ketahuan, setelah ketahuan ada di salah satu pub yang ada di Pilangan ini ya, dan ini Mitas Pub and Resto. Wih, ngeri, lokasinya ada di Jalan Tuparef, Pilangsari. Ini akhirnya setelah ketahuan dan sudah data-datanya sudah diberikan oleh tim DI yang akhirnya ini terjadi perang dunia keempat ini ya, setelah Iran melawan Israel, ini perang lagi, ini perang internal sepasang kekasih yang akhirnya ketahuan ya. Ini kalau pasangannya ketahuan terus habis itu tahu kalau ini dari tim DI, waduh kacau ini, banyak laporan dari tim DI ini masuk nih ya. Luar biasa, semangat untuk tim DI mengungkap kasus-kasus kebohongan-kebohongan yang ada itu, pria-pria buaya itu diselidiki semua ya. Baik, kita masuk ke berita berikutnya. Ini ada sebuah video rekaman CCTV dan foto kehilangan sepeda motor ya.
Ini ada satu unit sepeda motor Vario 125 warna hitam. Nomor polisinya adalah P6604IM. Ini hilang di tanggal 11 Maret 2026 hari Rabu sekitar jam 10 malam. Nah, ini adalah kondisi sepeda motornya ya dengan nomor plat P6604IM di sekitaran Jalan Berantas area kampus Universitas Jember ya. Mungkin kalau ada warga yang mengetahui sempat memantau kondisi atau ciri-ciri sepeda motor yang ada bisa langsung dilaporkan ya. Dan ini adalah video rekaman motor yang hilang ya. Ini sepertinya satu komplotan itu, dua sepeda motor, dua pria sepertinya yang awal mereka berboncengan, kemudian mengintai unit sepeda motornya dan berhasil dibawa kabur. Nih rekaman ulangnya ya. Dua orang dilakukan jam setengah 10 malam. Nah, ini ada dua pelaku dengan dua sepeda motor. Sepertinya di awal itu jaketnya kelihatan sepertinya jaket merah tanpa helm. Harusnya di beberapa titik CCTV ada yang bisa merekam lebih jelas ini untuk plat nomor dan juga wajah dari pelaku. Ini kita lihat sekali lagi ya. Nah, itu ini kita lihat ini. Ya, satunya memakai jaket berwarna orange atau merah dan kalau kita lihat memang jalanannya relatif sepi begitu ya. Baik, kita menuju ke berita berikutnya. Di segmen Mata Cyber ini ada kehilangan, ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan mobil hilang dan ini adalah mobil Fortuner GR 2.8 putih. Nah, ini nih penampakannya ya. Nomor polisinya adalah P1241KU. P1241KU yang hilang di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekitar jam 2:48 dini hari. Ini hilang di daerah Sidodadi, Tempurjo, Kabupaten Jember. Ini rekaman CCTV ya. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Ini sepertinya CCTV toko ya. CCTV toko. Nah, ini mobilnya berjalan ya ini ya. Nah, ini kalau mobilnya sudah cukup canggih dan kalau kita lihat tidak ada kerusakan, ini kemungkinan kunci ganda ini. Kemungkinan ya kalau saya ngelihat kayaknya tidak ada kekerasan secara fisik. Dan semoga ini bisa segera tertangani dan mobilnya bisa terdeteksi begitu nggih. Yang pasti tetap waspada, tetap hati-hati dulur karena tingkat kejahatan semakin tinggi, kita harus semakin waspada. Baik, kita tutup segmen yang luar biasa kali ini di Mata Cyber dan berakhirnya segmen Mata Cyber ini juga berakhir Infone Warga edisi hari Kamis ini ya, tanggal 19 Maret 2026. Kita akan bertemu kembali di hari Kamis minggu depan, pastinya di Infone Warga JTV. Saya Brian Saputra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.